Selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa kembali di Sekolah Minggu Online bersama Lause Meiten dan Lause Aan. Nah, Lause, tahu gak kalau Tuhan itu begitu baik pada kita? Iya, Dia pelihara kita. Bahkan kalau kita ada sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Makanya kita harus memberikan hormat sama Tuhan, Lause. Mari adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita ucapkan pada Tuhan selamat pagi untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Mari kita sama-sama menaikkan pujian Selamat Pagi Tuhan. Mari adik-adik, bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik ya, kita akan pujian ini. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami dari hari lepas hari. Dan saat ini kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan pimpin kami dalam ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Lause mau diberkati gak sama Tuhan? Mau dong. Mau ya? Mau. Adik-adik juga mau kan ya? Pastilah, apalagi mereka sedang menanti-nantikan berkat Iya. Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh siapa ya, Lause? Lause Aan ya. Ani aku sendiri loh. Nah, adik-adik bisa mendengarkan dengan baik. Nah, yuk kita akan angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar ya. Ayo adik-adik, kita dengan sungguh-sungguh, dengan buka suara, dengan hati yang penuhnya kita mendatangkan pada Tuhan. Kita akan pujian ini dengan sungguh hati. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik ya, pujian ini firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat adik-adik, bertemu kembali dengan Lause Aan. Nah, hari ini Lause mau memberikan berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari indah ini di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan untuk memberikan firman Tuhan ini, biarlah kami boleh belajar, menerima, mendengar dengan baik, sehingga firman ini bermanfaat terlebih ketika kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause membawakan sebuah patung. Patung ini adalah patung yang unik bagi Lause. Dan karena patung ini dibuat dari sebatang kayu yang kecil tapi unik. Si pembuat ini membuat tokoh pendetanya orang Hindu, ya orang Bali, adik-adik. Ya lucu sekali ya.
Nah, biasanya lose pajangkan di rumah, ya, di tempat lose. Nah, boleh gak lose pajangkan patung ini? Boleh aja adik-adik, tapi yang tidak boleh adalah ketika patung ini lose pajangkan, nah ternyata lose menyembah dia, memuja patung ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, seperti cerita hari ini adik-adik, ya, yang diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Nah, cerita seperti ini adik-adik. Suatu kali Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang tingginya itu setinggi 60 hasta, lebarnya itu 6 hasta. Nah, adik-adik, lalu patung ini didirikan di dataran Dura dan di wilayah Babel. Suatu kali si Raja Nebukadnezar membuat titah kepada seluruh bangsanya. Dia katakan, "Hai seluruh bangsaku, seluruh rakyatku, setiap orang diminta supaya ketika ada bunyi-bunyian ataupun sangkakala, rebab seruling, harus mereka muja dan sujud kepada patung buatan aku." Nah, adik-adik, coba ketika tahu bahwa kita diperintahkan untuk apa? Sujud kepada benda-benda mati, kira-kira mau gak? Raja sudah berpesan loh adik-adik, kalau kamu tidak taat, kamu akan dihukum. Bahkan dihukum kemana? Ke dalam api yang menyala-nyala. Waduh, kayaknya ngeri sekali adik-adik ya. Berani gak kita menghadapi seperti itu? Nah, tetapi adik-adik, ketika titah itu dilaksanakan, tiba-tiba terdengarlah suara sangkakala, rebab seruling berbunyi. Lalu apa yang terjadi adik? Seluruh rakyat sujud menyembah patung tersebut adik-adik. Tidak satu orang pun mereka tunduk. Tetapi ternyata adik-adik, ada seorang pemuda Kasdim. Mereka itu tidak suka kepada orang Yahudi. Dia ingin mencari-cari kesalahan. Siapa ya kira-kira yang tidak mau sujud? Aku akan lapor kepada raja. Nah, ketika dia lihat, ternyata ada 3 orang pemuda sedang berdoa dalam posisi berdiri adik-adik. Tidak sujud. Lalu si pemuda Kasdim ini, dia datang kepada raja. Dia bilang begini, "Tuanku raja, aku melihat ada 3 orang yang tidak taat akan titah raja. Bukankah raja mengatakan setiap orang harus tunduk pada titah raja ketika didengarkan suara sangkakala, bunyi-bunyian, mereka harus sujud kepada patung penyembahan yang Tuan Raja buat." Tetapi ternyata 3 orang ini tidak melakukan Tuan Raja. Lalu adik-adik, si raja marah dan geram. Lalu dia katakan, panggil 3 orang pemuda itu. Lalu mereka dipanggil, dihadapkan kepada raja. Adik-adik, betapa raja terkejut, karena pemuda yang dia panggil itu tidak lain adalah pegawai istana yang pintar, jenius, dan juga yang setia. Tetapi karena ada suatu titah adalah mereka harus sujud, raja harus menjalankan titahnya tersebut adik-adik. Lalu titah raja katakan begini, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, aku perintahkan kepadamu, ketika nanti ada seruling, ada sangkakala berbunyi, rebab, kamu harus sujud menyembah kepada patung buatanku." Tetapi apa kata pemuda ini adik-adik? Dia katakan begini, "Tuanku raja, dalam hal ini saya tidak dapat menjelaskannya kepada tuanku raja. Tapi jika Allah kami yang sanggup untuk melepaskan aku, saya percaya Allah kami juga dapat membebaskan aku dari hukuman pengapian yang menyala-nyala yang sudah Tuan Raja buat." Dan sekali lagi, Tuan Raja yang harus Tuan Raja tahu, sekalipun Allah yang kami sembah ini tidak menolong kami tetap setia untuk menyembah Allah kami. Nah, adik-adik mendengar dari jawaban pemuda ini, raja semakin geram. Dia katakan, "Pengawal, panggil Algojo, ikat mereka bertiga."
bawa ke tempat perapian yang menyala-nyala. Lalu panaskan pengapian ini lebih panas lagi. Nah adik-adik, lalu pemuda diikat, lalu dibawa ke tempat pengapian yang menyala-nyala adik-adik. Lalu algojo itu mulai melemparkan mereka. Cium, cium, cium. Dan mereka akhirnya masuk dalam pengapian. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata algojo yang melemparkan ketiga pemuda ini, mereka yang terbakar dan mati adik-adik. Lalu apa yang terjadi dengan pemuda ini? Tiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata di dalam pengapian menyala-nyala adik-adik, mereka tetap bisa berbicara, bisa berjalan ke sana kemari. Tetapi satu hal yang disaksikan oleh Raja Nebukadnezar, dia begitu sangat kaget. Kenapa? Karena ketika tiga orang dilemparkan dalam api pengapian yang menyala itu, tiga orang, tetapi di situ ada 4 orang. Lalu si raja mulai sadar bahwa itu tidak lain adalah malaikat Allah adik-adik yang menyertai mereka. Karena Raja Nebukadnezar mulai takut gentar lewat kuasa Allah. Lalu mereka menyuruh ketiga orang ini untuk keluar dari pengapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego, keluar kamu dari pengapian. Lalu mereka keluar. Lalu raja ini lebih heran lagi adik-adik. Kenapa? Karena ketika mereka keluar adik-adik, tahu gak? Rambut di kepala mereka tidak terbakar sama sekali. Bahkan jubah yang mereka pakai tidak terbakar, bahkan tidak hangus adik-adik. Itulah kuasa Allah. Ketika anak-anak Tuhan mau menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan, menyerahkan hidupnya beriman di dalam totalitas di dalam Tuhan, Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup melindungi anak-anaknya dengan kuasa yang dahsyat adik-adik. Nah lewat peristiwa ini adik tahu gak? Akhirnya si raja membuat titah yang lain. Dia kata begini, seluruh rakyatku dan bagi setiap orang yang berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, aku akan membuat hukuman bagi mereka. Bahkan mereka akan dipenggal-penggal tubuhnya dan aku rubuhkan rumah mereka menjadi puing-puing. Nah akhirnya lewat peristiwa ini, ada tahu gak? Raja akhirnya mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menjadi pegawai. Dia mendapat kedudukan yang tertinggi adik-adik. Lewat kisah hari ini kita diingatkan kepada Tuhan Yesus. Terkadang adik-adik, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, banyak sekali tantangan, masalah yang kita hadapi. Bahkan penderitaan, penganiayaan akan kita hadapi di zaman-zaman sekarang ini adik-adik. Misalnya adik-adik, ketika ada orang mengatakan, sudah kamu ikut aja nanti saya kasihkan motor, mau gak? Adik-adik, jangan lakukan itu. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berlindung pada Tuhan. Motor tidak menyelamatkan adik-adik. Ada suatu kisah adik-adik, anak sekolah minggu. Anak ini begitu ceria, senang sekali ketika hari Minggu tiba. Dia datang ke sekolah minggu, dia memuji Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Rasanya dia bersuka cita. Tapi suatu hari adik-adik tahu gak? Ketika dia akan ke sekolah minggu, ada orang yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus menghalangi anak sekolah minggu ini. Dia katakan, mulai sekarang kamu tidak boleh ke gereja ya. Kalau kamu ke gereja, aku akan membuat kamu menderita. Tetapi adik-adik, karena anak sekolah minggu ini mau taat kepada Tuhan Yesus, mau setia kepada Tuhan Yesus, dia tetap aja datang walaupun ada ancaman adik-adik. Tapi karena anak itu tetap ikut, ya, dia ancam, dia tetap datang. Akhirnya hilanglah kesabaran dari anak muda ini. Lalu dia dipanggil, dia dipukul, dianiaya, bahkan dibunuh adik-adik. Lalu matilah anak sekolah minggu ini. Tetapi adik-adik tahu gak? Dengan kematian anak ini, akhirnya mereka yang menganiaya, dia bertobat. Dia dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kadang-kadang adik-adik, Tuhan mengizinkan kita untuk apa? Menderita, untuk mati. Tetapi ingat bahwa hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan akan menjaga hidup kita. Kematian kita itu tidak sia-sia.
Bahkan Tuhan pakai untuk sebagai korban untuk memenangkan jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan yang tidak benar Tuhan Yesus. Mereka bisa selamat. Nah, untuk itu, hari itu adik-adik ya, mari kita mau teguh di dalam Tuhan. Kita mau memakai Tuhan sebagai jalan hidup kita. Jangan tinggalkan imanmu. Ketika ada tawaran, ada penganiayaan, tetap bertahan dalam Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan setiap perkara kita. Ya, tetap semangat, tetap melakukan firman Tuhan, dekat kepada Tuhan. Terus berdoa, baca firman, bersekutu dengan Tuhan, dengarkan setiap firman Tuhan, ikuti ibadah yang ada. Maka di situ Tuhan menyertai adik-adik. Tuhan sanggup ketika ada penderitaan, Tuhan akan menyelesaikan setiap perkara. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita terus semangat di dalam mengikuti Tuhan, beriman setia dalam Tuhan. Amin. Iya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami percaya ketika kami boleh memiliki Tuhan yang sungguh Allah yang ajaib, yang berkuasa, kami tidak takut, tidak gentar apapun masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap ikut Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar dari Losaan tadi, bahwa kita harus taat dan selalu percaya kepada Tuhan. Apapun tantangannya, apapun yang kita hadapi, iman kita harus tetap kuat dan percaya kepada siapa? Tuhan. Ya, dengan percaya pasti Tuhan akan menyelesaikan segala perkara kita. Nah, adik-adik, mari kita angkat pujian percaya saja kepada Tuhan. Ayo, kita akan angkat pujian ini dengan sukacita adik-adik, karena kita boleh mendapat kemenangan dari Tuhan ya. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan puji sekali lagi ya adik-adik. Percaya, percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, tiba pada pengumuman kuis minggu lalu dimenangkan oleh Yeay. Nah, adik-adik, di sini Losa-Losa membawa botol minuman. Losa, ini botolnya bagus sekali. cantik loh. Iya, aku suka. Minta satu ya, Losa. Boleh gak? Nggak boleh. Ini buat anak-anak sekolah minggu yang nanti setelah ibadah sekolah minggu, adik-adik akan ada kuis ya. Jadi setiap pemenang akan mendapatkan satu botol cantik ini ya. Tapi Losa, ini hadiah dari siapa sih? Oh iya, ini 3 botol ini, 3 botol minum cantik ini persembahan dari Lose Iing. Terima kasih ya Lose Iing. Terima kasih Losa Iing buat persembahannya, Tuhan berkati ya.
Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau mendapatkan botol yang cantik ini, adik-adik harus menjawab pertanyaan di akhir kuis yang ibadah nanti ya. Nah, untuk itu kita akan akhiri ibadah kita. Sampai sini, dan minggu depan jangan lupa ya kembali sekolah minggu jam 10 pagi. Dadah.